Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa akan dipimpin oleh Nak Azahra. Teman-teman kita berdoa menurut agama dan fikih. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke Ibu. May 7. Hadir Ibu. Arif Rahman. Azahra. Sepertinya koneksi. Azahra Ibu, tapi mungkin jaringannya lagi bermasalah Ibu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran hari ini kita membahas kelas 4, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita membahas pembelajaran ke-1 dan minggu ini membahas pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah menyanyikan lagu Apuse, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Setelah membaca kembali teks suku bangsa Indonesia, siswa mampu menulis pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Pada minggu lalu, apakah anak-anak Ibu masih ingat pembelajarannya tentang apa? Apakah ada yang ingat? Kemarin tentang indahnya negeriku Ibu. Ya, kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika ya anak-anak. Baik Ibu. Dan ada juga tentang suku bangsa di Indonesia. Terus kita mempelajari tentang gaya dorong dan gaya tarik. Pada pembelajaran hari ini kita membahas Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di daerah. Coba sebutkan suku bangsa apa saja yang ada di rumah kalian anak-anak. Kalau di daerah Ibu, kebanyakan suku Jawa dan suku Padang. Kalau di rumah kalian, suku apa? Kalau di daerah saya ada suku Batak Ibu, terus ada suku Jawa juga, dan ada suku Melayu juga Ibu. Kalau di daerah saya ada suku Melayu Ibu. Selanjutnya, salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Papua. Ayo mengenal salah satu lagu dari Papua. Nah, di sini kita akan menyanyikan lagu Apuse. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Apuse, kokonda. Kokondo ya rabe. Sore negeri Wolf lenso bani nema baki pase Arapa aswara Arafabe aswara Selanjutnya, Ibu akan mengasih tahu tentang tinggi dan rendahnya nada. Pada lagu ini caranya gimana? Nah, kita melihat not block yang kalau ada titiknya di atas angka itu berarti tinggi nadanya. Kalau titiknya berada di bawah itu berarti rendah nadanya. Seperti contohnya ada di kalimat Apuse. Apakah anak-anak Ibu ada yang tahu di bacaan mana lagi? Di bacaan Kokondao Ibu. Ada di bagian re, mi, re, do itu ada titik di atasnya yang bertanda itu bahwa nadanya itu tinggi Ibu. Iya, betul. Yang lainnya?
Kemudian di tulisan Baninema Baki Pase. Di situ juga ada tanda titik di atas yang artinya nada tersebut tinggi, Ibu. Ya, sepertinya Mei Seven sudah paham ya. Baik, Ibu. Dan di lagu Apuse ini tidak terdapat nada yang rendah. Semuanya tinggi nadanya. Baik, selanjutnya kita membahas tentang Cici, Edo Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan dan ke kiri, depan lalu ke belakang. Sambil menggerakkan tangan, gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkah kaki juga termasuk gaya otot melangkah kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Selanjutnya, kita membahas manfaat gaya otot seorang anak menukar bukunya ke temannya. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh manfaat gaya otot. Dengan manfaat gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya ke kalian, contoh dan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Ada yang bisa menjawabnya? Contoh manfaat dari gaya otot Ibu sepertinya mempermudah kita untuk dapat bergerak Ibu. Iya, contohnya dalam aktivitas seperti apa? Seperti kita berjalan sehari Ibu. Kalau kita nggak menggunakan otot kita akan lemas Ibu. Iya, betul. Yang lain adakah yang tahu? Saya Ibu, Iya, Nazahra. dengan mendorong meja, menarik kursi, lempar bola. Iya, betul sekali. Selanjutnya, aku meminta kalian untuk menulis minimal 2 paragraf. Yang pertama ada judul dan yang kedua ada paragraf pertama dan kedua. Ibu kasih waktunya 2 menit ya anak-anak. Dan kalian bacakan di depan teman-teman kalian. Baik, Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah selesai? Sudah Ibu. Coba kepada anak Arif duluan. Jadi suku bangsa Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa, agama, bahasa, adat dan budaya Ibu. Kemudian bangsa Indonesia juga terdiri atas 1.331 suku. Yang pada suku Jawa yang memiliki 40,2% dari penduduk Indonesia. Kemudian suku-suku bangsa Jawa itu yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Kemudian suku Nias dengan jumlah 1.041.925 penduduk Ibu, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun suku-suku Papua terdiri dari 466 suku yang jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan ada juga etnis Tionghoa yang sedikit lebih banyak jumlahnya daripada suku Nias Ibu, yaitu sekitar 2.832.510 penduduk atau dengan 1,2% penduduk Indonesia. Terima kasih Ibu. Betul sekali dan sangat memperhatikan. Selanjutnya kepada Nak Azahra. Selanjutnya kepada Nak Mei.
Kita mendapatkan informasi yaitu bahwa di Republik Indonesia itu terdapat banyak keragaman budaya. Salah satunya yaitu keragaman adat istiadat, ras, suku, bahkan agama juga ada 6 di Indonesia. Dan bukan hanya itu, dari banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia tidak dapat meruntuhkan persatuan Indonesia karena ada lambang negara Indonesia yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mei selanjutnya kepada Nak Azahra. Suku bangsa Indonesia ya, Bu. Dari suku bangsa Indonesia yaitu dengan Bhinneka Tunggal Ika, pada lambang negara Gatot Pancasila. Tapi bukan cuma hanya slogan, karena penduduk bangsa Indonesia itu berbeda-beda suku, banyak suku, tapi harus tetap satu juga. Nah, penduduk Indonesia juga banyak, Ibu. Ya, terima kasih ya kepada Nak Azahra sudah membacakan di depan teman-teman yang lain. Ya, Ibu. Selanjutnya, nah, pada pembelajaran ini, perasaan Nana sudah bisa menulis pada dasarnya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas pekerjaan di rumah, yaitu tuliskan syair lagu apuse, lalu berikan tanda sesuai naik turunnya pada setiap suku kata lagu tersebut. Berikan tanda dengan menarik garis, naik kata atau turunnya, seperti pasal di samping ya. Baik, Ibu. Ya, dan tidak terasa materi kali ini sudah selesai. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau menanyakan ke kalian, bagaimana perasaan Ananda mengikuti pelajaran pada hari ini? Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, Ibu, karena saya dapat mengetahui bentuk-bentuk dari nada-nada, Ibu. Ya, apakah ada materi yang masih kurang dimengerti? Puji syukur, Ibu, materinya sudah dapat saya mengerti dengan baik. Selanjutnya, coba Nanda simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya pada pembelajaran pada hari ini yaitu kita mau dapat mengetahui bahwa di Indonesia itu banyak perbedaan, terutama di bagian adat istiadat, ras, suku, dan budaya di Indonesia. Dan untuk memersatukan perbedaan tersebut ada lambang yang mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda-beda tetap satu juga. Dan yang kedua kesimpulannya yaitu bahwa setiap nada itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada nada rendah dan nada tinggi. Untuk notnya itu kalau dia nada tinggi ada tanda titik di atas notnya, kalau dia untuk nada rendah ada tanda titik di bawah notnya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada Nanda Sulet. Sepertinya sudah paham semua ya. Ibu tutup materi kali ini. Udah. Ya, Ibu. Ya, baiklah Ibu tutup materi hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Arif. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini ada kita berdoa menurut masing. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.